Saya dengan Wuri Septihandayani selaku pemateri akan menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Diawali dengan pengertian apa itu korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus, yang menurut KBBI diartikan sebagai suatu penyelewengan uang atau barang milik perusahaan atau negara. Ada beberapa teori penyebab terjadinya korupsi menurut beberapa pakar, yang salah satunya adalah teori korupsi menurut Jack Balagan teori, yang menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan yang berpotensi dimiliki setiap orang, kemudian adanya kesempatan dan juga adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, serta pengungkapan terkait dengan konsekuensi jika terbukti melakukan kecurangan. Korupsi di Indonesia ini harus segera diberantas. Serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi ini bisa dilakukan dengan upaya mengkoordinir, mensupervisi, memonitor, penyelidikan, dan juga pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat yang tentunya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 1 butir 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini juga telah dibentuk komisi yang khusus untuk menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi atau biasa kita sebut KPK. Terdapat 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, di mana ke-30 bentuk jenis atau tindakan pidana korupsi ini dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Terkait dengan kelompok tindak pidana korupsi ini, kita sering mendengar istilah gratifikasi, suap, uang pelicin maupun pemerasan. Lalu apa bedanya 3 kelompok pemberian tersebut? Saya akan mencoba mengulas secara singkat. Gratifikasi adalah pemberian sejumlah uang, barang, tiket, ataupun voucher yang tujuannya untuk memberikan suatu hadiah. Kemudian suap, ini didefinisikan sebagai bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi berupa uang yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Uang pelicin ini didefinisikan sebagai sejumlah pemberian dalam bentuk uang untuk mempercepat akses yang terkait dengan proses administrasi. Kemudian pemerasan, ini pada umumnya diselenggarakan oleh penyelenggara negara kepada individu atau korporasi yang memerlukan pelayanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya. Nah, dalam hal ini, strategi apa yang perlu dilakukan untuk memberantas korupsi? Ada 3 strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah strategi represif, yaitu merupakan upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Kemudian strategi perbaikan sistem, di mana celah yang sering menimbulkan terjadinya korupsi adalah lemahnya sistem yang diterapkan, sehingga memperbaiki sistem dapat meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah strategi edukasi dan kampanye. Nah, di sini adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi. Ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi agar masyarakat tidak mau melakukan korupsi. Adapun rencana akan aksi pemberantasan korupsi ini dilakukan dengan metode SMART Goal dengan selalu menjaga integritas dan nilai-nilai anti korupsi yang meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan yang biasa disingkat Jupemandi Tangker Sebedir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.